Pompei, dahulunya merupakan kota Romawi kuno yang terletak di Campania, Italia. Berjarak sekitar 23 km di sebelah tenggara Gunung Vesuvius. Pompei merupakan kota kuno yang kaya karena kesuburan tanah dan lokasinya yang strategis dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 hingga 20.000 jiwa dan perkiraan luas wilayahnya sekitar 64 hingga 67 hektar. Pada tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius mengalami erupsi yang dahsyat. Erupsi Gunung Vesuvius ini mengakibatkan terjadinya hujan batu dan aliran piroklastik panas. Aliran ini terdiri dari lava dan abu vulkanik. Menurut para ahli, aliran ini setidaknya bersuhu 250 derajat Celcius, sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. This eruption was what we call a pyroclastic eruption, where clouds of ash and debris, hundreds of degrees hot, came flowing down the mountain, flash flying everything in its path. And miraculously, the heat of this cloud was enough to carbonize and preserve, rather than destroy, all kinds of information. Akibat erupsi ini, seluruh kota Pompei terkubur oleh abu vulkanik dan bebatuan selama berabad-abad. Peristiwa hancur leburnya kota Pompei yang megah, karena ditimpa oleh bencana yang mengerikan, memunculkan banyak spekulasi. Apakah bencana ini bentuk murka dari Tuhan Yang Maha Esa, atau murni sebagai bencana alam yang tragis? Dikutip dari The Journal of Jamia Ahmadiyah United Kingdom, disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala tidak akan membinasakan suatu bangsa sampai ada peringatan atau risalah yang sampai kepada mereka. Kami tidak pernah menghukum sampai kami mengirim utusan, dan kami tidak pernah menghancurkan kota manapun kecuali kota tersebut mempunyai peringatan. Dan Tuhan tidak akan pernah menghancurkan kota-kota sampai Dia mengangkat di kota induknya seorang utusan, membacakan kepada mereka tanda-tanda kami. Kami juga tidak akan menghancurkan kota-kota kecuali penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Berdasarkan ayat-ayat ini, terdapat dua alasan mengapa Allah Ta'ala menghancurkan suatu bangsa. Alasan pertama adalah apabila masyarakat suatu bangsa telah menerima risalah yang benar dari utusan Tuhan, seperti dari Nabi atau para pengikutnya, akan tetapi mereka justru tidak mempercayainya dan malah memeranginya. Alasan kedua, mengapa Allah Ta'ala membinasakan mereka adalah karena mereka telah berbuat dosa besar sedemikian rupa, dan kerusakan yang telah merajalela seolah-olah sudah menjadi kebanggaan, dan tidak mungkin lagi ada tanda-tanda pertobatan. Kemudian, dengan berpedoman pada kedua alasan ini, selanjutnya dikaitkan dengan bagaimana kehidupan masyarakat Pompei, seperti agama, budaya, dan kebiasaan mereka, sehingga dapat diketahui apakah ada kemungkinan kota ini hancur karena murka dari Tuhan semesta alam. Penduduk kota Pompei menyembah Priapus yang dalam mitologi Yunani merupakan dewa kesuburan. Dewa ini ditandai dengan ereksinya yang terlalu besar dan permanen, sehingga ia menjadi tokoh yang populer dalam seni erotis bangsa Romawi. Kota Pompei dipenuhi oleh villa-villa mewah, taman-taman yang indah dan istana-istana yang besar, di mana masyarakat kelas atas tinggal di istana mereka yang luas, dengan dekorasi dan gaya arsitektur yang mewah. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat kelas bawah, di mana mereka harus tinggal di rumah-rumah sempit di tengah kota. Gaya hidup di Pompei yang timpang, yang sangat menguntungkan bagi kelas atas dan buruk bagi masyarakat miskin, menjadikannya destinasi liburan favorit para bangsawan dan masyarakat kelas atas bangsa Romawi. Mereka biasa menginap di villa-villa mewah dengan pemandangan Laut Tyrrhenian dan menghibur diri dengan menonton pertarungan para gladiator di amphitheater.
hingga terlibat dalam pergaulan bebas di bar dan rumah-rumah prostitusi. Lingkungan kota Pompei pun dipenuhi oleh gambaran-gambaran dan patung yang menunjukkan segala macam keburukan dan menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap martabat dan moral, yang seolah-olah justru mengutamakan hawa nafsu dan menganjurkan perbuatan tidak bermoral. Hal ini menandakan betapa Pompei begitu terjerumus dalam pergaulan bebas. Berdasarkan dokumen sejarah, Gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 Masehi, di mana ini terjadi tepat 9 tahun pasca peristiwa pengepungan Yerusalem oleh bangsa Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Titus, yang mengakibatkan hancurnya kuil Sulaiman. Bangsa Romawi menghukum orang-orang Yahudi karena mereka memberontak dan menghancurkan kota Yerusalem dengan menghancurkan kuil Sulaiman serta membunuh ribuan orang yang tidak bersalah. Fakta sejarah ini dapat menjadi salah satu petunjuk bahwa Tuhanlah yang menghancurkan kota Pompei karena dua alasan. Pertama, karena kota itu terlibat dalam pergaulan bebas yang sangat ekstrim dan untuk menghukum orang-orang Romawi atas penghancuran kuil Sulaiman. Meskipun Kaisar Titus yang bertanggung jawab atas invasi dan pengepungannya ke Yerusalem dan kuil Sulaiman, banyak yang akan berasumsi bahwa kota Roma lah yang seharusnya dihancurkan karena merupakan ibu kota Romawi. Namun, perlu diingat bahwa Pompei adalah tempat tinggal para elit Romawi, sebuah tempat yang dinilai paling berharga bagi Romawi, dan karena Romawi telah menyerang dan menghancurkan jantung kepercayaan Yahudi, sudah sepantasnya Pompei dihancurkan. Beberapa tahun setelah Gunung Vesuvius menghancurkan kota Pompei, Kaisar Titus meninggal secara mendadak. Ada yang meyakini jika ia meninggal karena sakit, dan ada pula yang berpendapat bahwa ia meninggal karena diracun oleh saudaranya sendiri. Menariknya, sebelum meninggal, kata-kata terakhirnya adalah, "Saya hanya membuat satu kesalahan." Kemudian, menurut Babylonian Talmud, Titus menderita kematian yang mengerikan, yang terjadi setelah mengalami rasa sakit yang luar biasa, karena seekor nyamuk memasuki hidungnya dan membentur otaknya selama 7 tahun, dan menyebabkan kematian yang lambat dan menyiksa. Dan kata-kata terakhirnya sebelum meninggal adalah, "Bakar aku, dan taburkan abuku ke 7 lautan, agar Tuhan orang Yahudi tidak menemukanku, dan membawaku ke pengadilan." Hancurnya kota Pompei semakin didukung dengan eratnya hubungan dengan bagaimana yang terjadi pada bangsa Nabi Lut, dan Pompei dihancurkan seperti yang tertuang dalam Al-Quran. Maka ketika perintah kami datang, kami jungkir balikan kota itu dan kami menghujani kota itu dengan batu-batu tanah liat, lapis demi lapis. Kisah ini juga terdapat dalam Alkitab. Kemudian Tuhan menghujani Sodom dan Gomora dengan belerang dan api Tuhan dari surga, lalu dirobohkannya kota-kota itu dan seluruh dataran, serta seluruh penduduk kota-kota itu, dan apa yang tumbuh di bumi. Ketika kita melihat bagaimana kehancuran menimpa penduduk Pompei, kita akan menemukan kemiripan antara bagaimana Pompei dihancurkan, dan kota-kota lain yang melanggar dihancurkan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran mengenai kaum Nabi Syuaib, "Maka gempa bumi menimpa mereka dan di rumah mereka, mereka berbaring bersujud di tanah." Ayat ini memberikan gambaran yang sangat cocok dengan bagaimana masyarakat Pompei menemui ajalnya. Mereka bahkan mencoba untuk bangkit dan berlari, namun aliran piroklastik dan abu dari gunung berapi begitu cepat mengakhiri semua kehidupan, sehingga tubuh beberapa orang terawetkan dengan ekspresi wajah rasa sakit yang luar biasa dapat terlihat jelas. Smoke and ash, debris started to fall on Pompeii. They probably had no idea exactly what was happening. As the day progressed, more and more debris fell, and so this blocked doorways, walls collapsed, roofs collapsed, and so people got stuck in their homes, died that way. There were 6 surges of hot gas that flowed down and instantly killed with the heat whoever was left. Betapa cepatnya kematian orang-orang ini, hingga tidak mendapat kesempatan untuk berlindung dari bencana yang menimpa mereka.
Pemusnahan mendadak semacam ini telah disebutkan dalam Al-Quran sehubungan dengan bangsa-bangsa yang menghadapi murka Allah. Perlu diingat, semua ini merupakan sudut pandang dari penulis, bahwa kota Pompei hancur karena mendapat murka dari Allah Ta'ala yang disimpulkan berdasarkan dokumen-dokumen sejarah dan penafsiran kitab-kitab suci.